Oke, selamat pagi. Video ini adalah bagian ketiga dari 5 rangkaian video tentang Introduction to Ethical Hacking and Penetration Testing. Bagian video ini adalah bagian ke hacking concepts, types, and phases. Nah, what is hacking? Apakah ini maksud dengan hacking? Ini adalah sebuah aktivitas atau tindakan yang mengeksploitasi kelemahan-kelemahan atau vulnerabilities dari sebuah sistem untuk mendapatkan unauthorized access atau komen atau kontrol pada sebuah sistem. Nah, hacking ini melibatkan memodifikasi sistem atau modifikasi features untuk mencapai sebuah tujuan tertentu yang tentunya di luar dari tujuan awal aplikasi atau sistem tersebut dibuat. Dan nah, hacking itu bisa juga digunakan untuk mencuri dan mendistribusi ulang redistribute intellectual property yang akhirnya membawa kepada kerugian bisnis. Oke, siapakah hacker? Hacker itu pada dasarnya manusia biasa, tapi memiliki intelijen yang tinggi dan memiliki excellent computer skills dengan kemampuan untuk mengeksplor hardware dan software dari komputer. Nah, untuk beberapa hackers, hacking itu adalah hobi saja, hanya untuk melihat berapa banyak komputer dan jaringan yang bisa ditembus gitu, compromise. Ya, hanya untuk mendapatkan knowledge atau untuk bermain-main saja, untuk melakukan illegal things. Kemudian beberapa hackers atau hacker-hacker yang lain itu juga memiliki tujuan yang jahat gitu. Dia bermaksud untuk mencuri data bisnis atau mencuri informasi kredit card atau social security number atau email password. Jadi ada tujuan yang jahat juga, hanya untuk bermain-main, hanya tujuan jahat. Kemudian kalau dia terkait dengan ethical hacking, ya tujuannya hanya untuk testing yang dengan adanya izin terlebih dahulu, kemudian ada pelaporan. Oke, ini kelas dari hacker. Ini ada beberapa, mulai dari black hats. Black hats ini adalah yang jahat, yang tujuan yang jahat untuk mencuri dan lain-lainnya. Kemudian ada white hats, ini hanya untuk testing tadi. Sebagai security analyst, kemudian ada gray hats yang merupakan kombinasi dari black hats dan white hats. Dari gray hats ini melakukan hacking tanpa izin, tapi tidak bermaksud terlalu jahat. Kemudian suicide hackers, dia melakukan hacking tanpa peduli bahwa dia akan tertangkap atau tidak. Kemudian ada script kiddies, ya hanya menggunakan script saja tanpa paham benar apa yang terjadi. Kemudian ada cyber teroris, menjadi teroris yang dengan motivasi religius atau political. Kemudian state sponsored hackers yang disponsori oleh negara untuk melakukan hacking untuk memperoleh informasi rahasia dari pemerintahan yang lain atau negara lain. Kemudian hacktivist untuk melakukan hacking untuk mempromosikan agenda politiknya. Ya, biasanya melakukan defacing terhadap sebuah website untuk menyuarakan pesan politiknya. Nah, ini adalah beberapa langkah atau tahapan hacking. Ada 5 di sini, mulai dari reconnaissance, footprinting atau disebut dengan footprinting. Kemudian scanning, gaining access, maintaining access, dan clearing tracks. Kita akan lihat masing-masing di slide selanjutnya. Ya, reconnaissance atau footprinting tadi adalah tahapan pengumpulan informasi. Ini sebelum melakukan serangan,
harus dilakukan dulu spionase dulu kalau di militer untuk memastikan posisi yang tepat, jumlah tentaranya berapa, kemudian informasi-informasi militer lainnya. Nah, setelah informasi diperoleh, maka bisa dilakukan serangan, dan serangan yang tepatnya seperti apa, itu berdasarkan informasi tadi. Jadi reconnaissance ini adalah untuk memperoleh informasi. Intinya itu. Nah, cara memperoleh informasi itu bisa pasif ataupun aktif. Pasif itu hanya memperoleh data dari informasi dari apa yang sudah tersedia di secara publik atau di internet. Jadi bisa searching melalui public records atau new release yang memang disediakan di public area. Nah, yang active recon atau active reconnaissance itu tidak tersedia secara publik, jadi dia harus ada melakukan sesuatu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tersebut. Contohnya dengan melakukan social engineering. Jadi contohnya di sini adalah melakukan hubungan telepon untuk bertanya ke helpdesk atau technical department. Jadi ada interaksi dengan target secara langsung. Oke, kemudian ini adalah metodologi yang bisa digunakan untuk reconnaissance menggunakan search engines. Tentunya kita bisa cari berbagai hal tentang sebuah perusahaan menggunakan search engines seperti Google, Bing, Yahoo, dan lain-lainnya. Kemudian advanced Google hacking techniques. Ini ada langkah-langkah untuk menggunakan Google untuk dapat informasi yang lebih spesifik. Kemudian social networking sites seperti Facebook, Twitter, dan lain-lainnya bisa juga digunakan untuk memperoleh informasi. Terus website dari perusahaan tersebut ataupun website kompetitor. Kemudian email bisa digunakan juga. Kemudian competitive intelligence. Kemudian bisa juga competitive intelligence ini adalah yang terkait dengan kompetitif perusahaan kompetitornya. Itu bisa juga menggunakan perusahaan kompetitornya itu untuk mendapatkan informasi tentang target atau victim. Karena kalau kompetitif biasanya sistemnya sama, terbang itu akan sistemnya sama. Ya, bisa digunakan, ditanya juga ke kompetitornya apa kelemahan dan kekurangan dari targetnya. Bisa juga menggunakan informasi WHOIS, DNS, network, dan social engineering. Jadi tahapan reconnaissance ini bisa diperoleh menggunakan sarana IT, internet, yang tersedia secara publik, atau bisa juga secara di luar jaringan dengan cara bertanya langsung ke pegawainya, mendatangi pegawainya, atau mendatangi perusahaan tersebut, atau bisa juga menggunakan telepon, bertanya ke helpdesk seperti tadi. Oke. Nah, tahapan berikutnya dari tahapan hacking adalah scanning. Jadi sudah dapat informasi awal dari reconnaissance. Langkah berikutnya adalah melakukan scanning. Scanning ini lebih aktif lagi dan sudah menggunakan tools. Jadi ini masih tetap merupakan pre-attack phase, tahapan awal sebelum serangan. Jadi attacker melakukan scanning terhadap jaringan untuk mendapatkan informasi yang spesifik. Untuk melengkapi informasi yang sudah diperoleh dari reconnaissance. Nah, di tahapan scanning ini dilakukan juga port scanner. Kalau tadi tahapan sebelumnya adalah mungkin scanning untuk mendapatkan IP address atau host yang hidup. Nah, tahapan berikutnya adalah melakukan port scanner atau service-service apa aja yang nyala di sebuah host. Jadi seperti itu. Juga melakukan scanning terhadap vulnerability. Jadi kalau sudah ada port yang nyala, kemudian bisa diketahui aplikasinya dan diketahui versi aplikasinya. Nah, bisa juga setelah itu diketahui juga vulnerability-nya, kelemahannya apa. Jadi kalau sudah jelas aplikasi dan versinya, maka bisa diketahui apakah aplikasi tersebut punya kelemahan atau tidak. Dengan melihat ke database
vulnerability. Kemudian setelah itu bisa juga melakukan extract information. Informasi yang diekstrak adalah live machines, apa saja yang nyala tadi, IP address-nya, kemudian port apa saja yang ada, status portnya itu terbuka atau tertutup atau apa, atau difilter, kemudian OS details-nya, device type, system uptime sudah berapa lama, dan lain-lainnya. Nah, setelah informasi ini dipenuhi, maka bisa dilakukan serangan. Oke, kembali masih tentang scanning. Scanning itu mendiscovery atau menemukan informasi tentang IP address, open ports, yaitu TCP atau UDP ports, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga. Kemudian juga menemukan informasi tentang OS dan sistem arsitektur, sistemnya. Kemudian juga, jadi bisa diketahui juga topologi jaringan dengan melakukan scanning tadi. Kemudian untuk menemukan service yang berjalan di masing-masing host. Juga menemukan vulnerability atau kelemahan dari host-host yang live tadi atau nyala. Dan kalau sudah ada known vulnerability atau known weaknesses, biasanya sudah ada tools untuk mengexploit weaknesses tersebut. Kemudian kemudian gaining access. Nah, tahapan berikutnya setelah ada informasi dari reconnaissance dan scanning, maka bisa dilakukan eksploitasi untuk mendapatkan akses untuk masuk ke sistem dan mendapatkan informasi atau data yang ingin diambil. Oke. Jadi attacker mendapatkan akses ke sistem operasi atau aplikasi. Jadi bisa saja di level operation system atau di level aplikasi atau level network. Si attacker bisa akses. Nah, kemudian attacker dapat mengeskalasi aksesnya untuk mendapatkan complete control pada sistem. Tadinya sebagai user, kemudian bisa menjadi root. Nah, itu bisa saja terjadi. Kemudian examples-nya dari gaining access adalah password cracking, itu termasuk dari gaining access, karena sudah password di cracking, dapat passwordnya, maka dia bisa akses. Kemudian menggunakan buffer overflows, juga mendapatkan akses, karena buffer overflows itu bisa membawa kepada reverse shell. Reverse shell bisa membawa kepada akses ke shell, ke sistem, ke server. Kemudian denial of service, itu termasuk yang sebenarnya bukan gaining access, tapi tujuan tercapai bahwa service stop layanannya, yang merupakan tujuan dari denial of service. Kemudian session hijacking, termasuk gaining access, memanfaatkan sesi yang sebelumnya, kemudian dia menggunakan sesi itu untuk masuk ke sistem. Kemudian SQL injection juga bisa digunakan untuk gaining access dan lain-lain. Nah, setelah berhasil masuk ke sistem, mendapatkan akses, maka langkah berikutnya adalah memaintain akses tersebut supaya tetap bisa akses dalam waktu-waktu yang akan datang. Jadi memelihara ownership dari sistem tersebut. Nah, itu maintaining access. Dan juga dalam maintaining access ini mencegah sistem tersebut diambil alih oleh attacker lain atau diambil alih oleh administratornya yang sah tadi. Jadi supaya tetap bisa akses ke server tersebut, maka bisa juga bisa menggunakan backdoors, rootkit, ataupun trojans. Dan kemudian untuk maintaining access, mengupload dan download atau memanipulasi data, aplikasi, dan konfigurasi. Kemudian juga bisa melanjutkan serangan lebih jauh dalam fase maintaining access ini. Kemudian tools-tools yang bisa digunakan adalah tools backdoor, contohnya Netcat atau lebih dikenal dengan Swiss Army Knife. Kemudian CryptCat yang merupakan versi versi yang terenkripsi dari Netcat. Kemudian ada tools yang namanya NetBuzz.
Kemudian rootkits itu adalah tools juga untuk menyembunyikan file, proses, dan programs. Biasanya dia berjalan stealth di belakang dan tidak terdeteksi seperti virus. Nah, rootkits ini dikomunikasikan dengan backdoor, maka menjadi komunikasi yang tepat untuk maintenance access, sehingga backdoor itu tidak terbaca atau tidak terlihat oleh administrator atau oleh aplikasi monitoring. Oke, langkah berikutnya ada clearing tracks. Adalah activities untuk menyembunyikan apa saja yang sudah dilakukan, jadi supaya tidak terlihat jejak-jejaknya. Itu clearing tracks. Biasanya dilakukan dengan menghapus logs. Nah, tujuannya adalah supaya tetap memilih akses ke sistem korban tadi, victim system, kemudian supaya tetap tidak diketahui, tidak tertangkap, kemudian menghapus bukti-bukti yang bisa membawa atau sehingga dapat membuat si pemilik mengetahui dan bisa menuntut penyerang ini atau ya penyerang ini. Itu tujuannya adalah itu. Kemudian ya biasanya dengan override logs untuk menghilangkan jejak tadi. Kemudian ya kalau dia merupakan ethical hacking, maka dia harus melakukan writing reports. Jadi kalau tahapannya itu tahapan dilakukan untuk ethical hacking, maka di tahapan awal harus ada izin dari pemilik sistem yang dalam hal ini korbannya diizinkan, baru kemudian dilakukan tahapan-tahapan tadi, dan kemudian terakhir harus menyediakan laporan apa saja yang sudah dilakukan dan apa temuan-temuan yang sudah diperoleh. Oke, itu saja untuk bagian ketiga ini. Sampai ketemu di bagian keempat. Terima kasih.